Hai semua, nama saya Mustafa. Kembali lagi di tutorial matching game atau memory game ya. Saya agak lupa nama titel di gamenya. Dengan Lua dan Love 2D, teman-teman. Di video sebelumnya kita kan sudah berhasil menambahkan fungsionalitas untuk kita ngebuka kotak kita. Pada dasarnya sih fungsionalitas di mana kita ngeklik kotaknya. Jadi kalau misalkan coba saya jalanin lagi gamenya, by the way, kalau teman-teman lupa, cara ngejalaninnya adalah Alt sama L ya teman-teman ya. Alt sama L, pencet berbarengan. Nah, by default kotak-kotak kita itu akan istilahnya tertutup lah. Ibaratnya sebuah kartu dia akan tertutup awal-awal. Nah, pas kita klik salah satu, misalkan contohnya yang ini, nah dia jadi kebuka nih, ya kan? Nah, ketika dia sudah kebuka, kita harus mencari pasangannya. Jadi kalau misalkan kita dapetin pasangan dia yang salah, misalkan apakah ini salah? Oh nih, ini salah ya. Jadi ketika dia salah, kita bakal bikin dia nutup lagi teman-teman. Dan ketika dia benar, mungkin kita coba cari yang warna merah. Nah, ketika dia benar nih, warna merah, kita bakal ilangin kedua kotak ini. Gitu teman-teman. Jadi video kali ini kita akan ngebikin ibaratnya gameplaynya ya. Mungkin videonya bakal agak panjang sih, nanti nggak tahu bakal gimana. Tapi saya bakal coba jelasin juga secara pelan-pelan ya. Kalau misalnya video kepanjangan mungkin eh bakal saya ini kali potong kali videonya. Nggak tahu nanti gimana nih. Kita bakal coba aja. Oke, jadi gimana cara kita buat ngelakuin itu teman-teman? Buat kita punya dua buah kotak yang nantinya bakal kita cek. Nah, caranya kita kan akan selalu ya ngecek dua buah kotak. Ya kan, misalnya kotak pertama kita klik dan kotak kedua di mana kita bakal nyari pasangannya. Bisa itu sama, jika sama maka dia bakal ngilang, dan jika dia berbeda maka kita balikin lagi. Jadi pertama kita bakal bikin variabel di mana pertama adalah next kotak, kita kasih value nil, dan pref kotak nil. Jadi next kotak sama pref ini sebenarnya pref ini kepanjangan dari previous ya. Jadi kotak yang sebelumnya atau enggak kayak kotak 1, kotak 2, teman-teman juga boleh ngasih nama terserah kalian mau ngasih nama apa. Kemudian di sini saya bikin next kotak dan pref kotak. Nantinya kita klik, nah kita mungkin mau ngisi nih next kotaknya dan juga pref kotaknya. Jadi kalau misalkan next kotak udah ngeklik, udah ada isinya, nah pref kotak nih nggak bisa diisi dengan value yang sama. Jadi kayak misalkan warnanya merah, tapi harus di posisi yang lain gitu teman-teman, di indeks yang lain, ya gitu. Nah jadi untuk kita ngisi si next kotak sama pref kotak, kita bisa ke bagian di mana teman-teman? Yap betul, di bagian love.mousepress di sini. Di mana di sini kita bisa simpan value-nya. Jadi kita bisa cek awal-awal jika pref kotak itu nil, maka kita bakal simpen addressnya dari kotak ini ke si pref kotak. Jadi pref kotak sama dengan val. Jadi kita simpen value addressnya. Habis itu val.open sama dengan true kan karena kita ngebuka kotaknya. Gitu. Nah, ini kan untuk yang si pref kotak. Lalu kita juga bikin untuk next kotak. Next kotak. Jika next kotak itu nil dan pref kotak tidak sama dengan val, ya kan? Dan oh ya by the way di luar kalau misalnya teman-teman tidak sama dengan itu dia gunain ini tanda apa ya disebutnya ya. Ini di bawah escape jadi teman-teman boleh lihat di keyboardnya dulu terlebih dahulu di bawah escape dia. Jadi kita cek jika next kotak kan pref kotak kan ada di sini. Nah, jika next kotak yang pertama nil nggak ada isinya atau memorinya nggak ada, yang addressnya ke kotaknya dan si pref kotak itu tidak sama dengan val. Jadi kalau misalkan si pref kotak yang ini warna merah tapi
di posisi misalkan 1 gitu. Lalu ada warna merah lagi di posisi 2. Nah, kita harus ngecek juga nih kalau pref kotak itu ada di posisi yang berbeda. Jadi kayak warna merah tapi yang berbeda. Jadi nggak boleh di posisi yang sama. Kalau misalkan sama kan ya tinggal kita klik aja 2 kali habis itu dia ngilang gitu. Nah, di sini kita bisa tulis next kotak sama dengan val, habis itu val.open sama dengan true. Gitu teman-teman. Nah, di apa kalau misalnya coba kita jalanin. Kita coba klik. Nah, di sini berarti pref kotak nih orange ya dan next kotak nih merah. Kalau misalkan kita klik lagi di sini, nah dia nggak bisa teman-teman. Kenapa? Karena kan itu tadi kita hanya ngasih value ke si pref kotak sama next kotaknya, gitu teman-teman. Oke. Nah sekarang kita tinggal bikin apa namanya? Kalau misalkan dia itu apa namanya sama, kita bakal ilangin si kotaknya, gitu teman-teman. Jadi gimana caranya? Nah, teman-teman perhatiin di file kotak kita punya sebuah properti namanya clear. Nah, clear ini tuh akan berguna untuk ketika si kotaknya itu sama dengan pasangannya. Ya misalnya kita nemu pas kita klik untuk si pref kotak warna merah dan kita klik untuk next kotak dia juga warna merah. Nah, maka dari itu kedua kotak tersebut akan hilang gitu teman-teman. Oke. Jadi kita bisa modifikasi untuk kode ketika kita ngelakuin drawnya. Jadi di sini kita bisa cek if not val.clear, maksudnya if not kotak.clear clear then kita draw. Jadi kalau misalkan si kotak itu belum clear atau dia belum menemu pasangannya, simpelnya seperti itu, maka kita bakal nge draw kotaknya. Sorry, iya betul, kita ngedraw. Jadi kalau misalkan dia belum ketemu pasangannya, maka kita tampilin. Kalau misalkan dia udah ketemu, maka kita hilangin teman-teman. Gitu. Nah sekarang kita bakal coba nulis logic untuk si next kotak dan pref kotak ketika dia ada value-nya. Ini saya tutup lagi Ctrl B. Kita bisa nulisnya simpel saja. Teman-teman bisa ngelakuin if statement pada umumnya ya. Jadi kita bisa cek if pref kotak and next kotak. Jadi pertama kita ngecek jika ada value di previous kotak dan next kotak. Then, nah kalau misalkan value-nya ada, kita cek if pref kotak dot color itu sama dengan next kotak dot color. Then, kalau misalkan si warna dari pref kotak dan next kotak itu sama, maka kita mau pref kotak dot clear menjadi true. Jadi kita ubah value clear-nya menjadi true. Begitu pula dengan next kotak clear menjadi true. Nah, setelah kita ubah warnanya menjadi true, nah otomatis dia kan ngilang nih. Nah, jadi kita balikin lagi pref kotak menjadi nil dan juga next kotak menjadi nil. Itu atau nol lah. Di bahasa pemrograman mereka nyebutnya nol ataupun nil. Gitu. Nah, kalau ini kan ketika previous kotak dan next kotak itu kan sama ya. Nah, kalau misalkan mereka berbeda, bagaimana teman-teman? Nah, kita bisa lakukan cek di bawahnya. Di sini. Ini dan tunggu, kalau else if tuh di sini apa di mana ya? Benar di sini ya. Else if enggak deh, di sini salah. Nah, ini dia. Else if Nah, jadi kita ngecek jika pref kotak dot color itu tidak sama dengan next kotak dot color. Kalau misalkan dia ini tidak sama, maka kita mau ngapain? Nah, kita mau pref kotak dot open jadi false. Jadi kan dia kan udah kebuka nih, nah, tapi warnanya nggak sama, maka kita tutup lagi teman-teman. Itu jadi kita tutup lagi. Oke, setelah itu next kotak dot open menjadi false. Lalu kita bikin pref kotak menjadi nil dan next kotak menjadi nil. Oke.
Kita udah nulis kodenya nih. Sekarang coba kita jalanin. Jangan lupa Alt L. Oke, kita bakal coba pilih salah satu kotak ya. Oke, misalkan ini warna cyan atau warna biru biru muda gitu ya. Coba kita cari pasangannya. Kalau misalkan dia ketemu pasangan yang sama warnanya, maka dia akan menghilang. Dan kalau misalkan dia ketemu pasangan yang berbeda, maka dia akan balik lagi ke menjadi abu-abu. Coba misalkan yang ini. Nah, dia balik lagi jadi abu-abu. Kenapa? Karena pasangannya beda. Misalkan coba. Nah, kan karena ini warna warna ungu ya. Coba saya cari. Ini beda juga. Ini warna hijau, ini warna apa? Warna orange, warna merah, ini warna hijau. Nah, ini kan tadi warna hijau nih. Ya kan, ini warna hijau nih. Nah, ketika saya klik yang ini, di mana tadi kan kita lihat ini warna hijau ya. Karena tadi kan apa namanya? Salah tadi. Pas saya klik yang ini, nah, dia menghilang, teman-teman. Kenapa? Karena dia cocok dengan warna yang sama. Jadi dia bertemu dengan pasangannya. Gitu. Misalkan ini yang kuning, ini yang ungu, yang ungu tuh jadi kalau salah di sini ya. Bukan deh. Ini ungu, kita klik lagi, nah dia hilang. Yang kuning, kuning tuh ini merah, merah. Ini kuning, kuning ini orange, orange tuh ini, ya betul. Ini merah, merah tuh ini, ya bukan? Ini merah dan ini cyan. Nah, sekarang seluruh kotak kita berhasil hilang semuanya kan karena dia udah saling berpasang-pasangan ya. Tapi teman-teman perhatiin gak sih kalau pas kita klik, ya kan? Nah, ketika dia ketemu yang salah, dia tuh langsung balik lagi, teman-teman. Bahkan kita nggak tahu nih warna ini tuh apa. Karena kan dia kan udah beda nih, ya kan? Nah, ini kan warna cyan. Jadi pas kita klik yang ini, nah mereka berdua langsung balik ke warna abu-abu. Karena dan begitu pun dia kan kalau misalkan dia ketemu warna yang benar, misalkan tadi yang benar ini kuning nih, kuning sama kuning, nah dia langsung hilang. Nah, kita mau ngebikin semacam countdown di ketika kita misalkan kotak pertama ya, ini kita klik nih. Waktu kita nyari kotak kedua, misalkan yang ini, nah kita nggak mau nih langsung balik lagi seperti ini, entah itu sama ataupun salah warnanya. Jadi kita mau ngasih semacam countdown agar kita bisa ngeliat visual dari warna kotak yang ketutup ini, gitu. Tapi itu untuk video selanjutnya ya teman-teman ya. Oke, jika teman-teman suka video ini, mohon untuk di like, share, dan subscribe. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Jadi kita di video kali ini sudah berhasil menambahkan fungsionalitas untuk ngecek apakah warna kotaknya sama dengan kotak yang lainnya. Oke.